Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur Edutech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang SPSS, yaitu analisis varian dengan menggunakan software SPSS versi 20. Ya, analisis varian. Pada uji hipotesis ini disebut analisis variansi, disingkat dengan ANOVA, yaitu analisis varian, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ANOVA, Analysis of Variance. Ya, dalam statistik inferensi, ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel faktor terhadap variabel lainnya, yaitu dengan menguji rata-rata variabel faktor dengan variabel lainnya. Pada pembahasan ini, ANOVA dibagi menjadi ANOVA satu jalan atau one way ANOVA dan ANOVA dua jalan atau two way ANOVA. Pada statistik parametrik, di sini ada beberapa jenis, yaitu one way ANOVA, kemudian two way ANOVA. Bahkan dalam biasanya pada tesis di situ biasanya menggunakan three way ANOVA, ANOVA tiga jalan. Kemudian pada kasus statistik non parametrik di sini sebagai alternatif uji dari analisis varian, ya, yaitu dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Ini ada yang satu faktor dan ada yang menggunakan dua faktor. Ya. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan two-way ANOVA, kemudian Kruskal-Wallis, nanti saya akan bahas di sesi berikutnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang one-way ANOVA. Ya, analisis varian satu jalan atau one-way ANOVA dengan menggunakan software SPSS versi 20. Ya, one-way ANOVA atau dikenal dengan ANOVA satu faktor merupakan metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor. Ya. Jadi di sini pada kasus ini suatu penelitian itu menggunakan satu faktor atau variabel bebasnya hanya satu, di mana satu faktor tersebut ya memiliki tiga atau lebih kelompok. Jadi berbeda dengan independent sample t-test. Kalau independent sample t-test itu faktornya satu, ya sama. Hanya saja di independent sample t-test itu memiliki dua kelompok varian. Jadi hanya dua kelompok varian, ya, atau kategori di situ. Sedangkan untuk one way ANOVA di sini satu faktor, di mana faktor tersebut memiliki tiga atau lebih kelompok, jadi lebih dari dua ya, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ya, itu kalau ciri-ciri, kalau misalkan penelitian Anda menggunakan satu faktor dan lebih dari dua kelompok, bisa 3, 4 dan seterusnya, maka sudah pasti ketika penelitian Anda mencari uji perbandingan rata-rata, maka sudah pasti dengan menggunakan one way ANOVA untuk statistik parametriknya. Ya. Kemudian adapun asumsi yang digunakan pada pengujian one way ANOVA, ya, sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah populasi yang akan diuji itu berdistribusi normal. Ya. Kemudian yang kedua adalah varians dari populasi atau sampel tersebut adalah sama atau homogen ya di sini. Kemudian sampel tidak berhubungan satu sama lain, artinya independen ya. Jadi sampelnya itu tidak saling berhubungan atau bisa dikatakan independen. Ya, itu. Jadi syaratnya ada tiga hal itu. Nah, untuk yang sampel tidak berhubungan satu sama lain, saya kira ketika kita menguji suatu hipotesis pada suatu penelitian kita, udah pasti kita sudah tahu pada sampel itu adalah sampel yang independen. Nah, untuk yang populasi yang akan diuji berdistribusi normal, kemudian varians dari populasi sampel tersebut adalah sama atau homogen, maka ini kita perlu uji dengan menggunakan program SPSS versi 20 nanti. Ya. Kemudian dasar pengambilan keputusan dalam analisis varian satu jalan ya atau one way ANOVA dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini nanti dalam pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis itu ada dua cara. Yang pertama berdasarkan perbandingan antara F-hitung dan F-tabel. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau signifikansi.
Nah, untuk yang cara pertama di sini syaratnya yaitu berdasarkan perbandingan antara F hitung dengan F tabel, yaitu jika F hitung kurang dari sama dengan, ya. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Kemudian yang kedua, cara kedua yaitu berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau signifikansinya. Yang pertama adalah jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima, ya. Jika probabilitas atau signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya di. Nah, setelah diuji hipotesis, ya, dalam kasus ANOVA satu jalan, ya, di sini, ini ada namanya uji lanjut hipotesis dengan menggunakan uji post hoc test. Jadi setelah diuji hipotesis, hasilnya bagaimana? Kalau misalkan dia H0-nya diterima, bagaimana? H0 ditolak, bagaimana? Nah, di situ biasanya kalau dalam uji lanjut ini digunakan untuk mengetahui apa? Perbandingan antar kelompok di situ. Jadi dalam pengujian ANOVA kita dapat menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis, ya. Jika kita menolak hipotesis, artinya bahwa dari variabel-variabel yang kita uji tadi, kelompok varian tadi, terdapat perbedaan yang signifikan. Misalnya, jika kita menguji perbedaan 4 metode mengajar, berarti kan di sini faktornya adalah metode mengajar, ya. Jadi ada 4 perbedaan, ya, terhadap prestasi siswa, ya, 4 kelompok varian di sini, ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan dari keempat metode tersebut. Akan tetapi kita tidak mengetahui metode manakah yang berbeda dari keempatnya. Nah, secara statistik kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terbaik hanya dengan memperhatikan rata-rata dari setiap metode tersebut. Jadi dalam uji hipotesis, ya, ketika nanti hasilnya adalah H0-nya ditolak atau ada perbedaan dari kelompok varian tersebut, ya, maka kita perlu tahu kelompok mana atau metode mana, ya, yang berbeda, ya, artinya yang lebih efektif di situ. Nah, disinilah tujuan dari uji lanjut hipotesis. Ya, untuk menjawab pertanyaan metode mana yang berbeda, maka statistika memiliki teknik uji lanjut, ya, untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki perbedaan yang signifikan. Itu menurut Astuti, ya, dalam Astuti tahun 2010. Ya, pada pembahasan ini nanti kita akan membahas uji lanjut, yaitu dengan menggunakan LSD, ya, least significance difference, ya, atau dalam kalau uji manualnya disebut dengan BNT, ya, beda nyata terkecil di situ. Nah, di sini sudah pasti uji lanjut nanti akan kita lakukan setelah uji hipotesis. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. Ya, di sini contoh soal, ya. Seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata mata pelajaran biologi antara siswa yang diajarkan dengan strategi Think Pair Share atau TPS, ya, dan Student Teams Achievement Division atau STAD, serta ceramah. Nah, ini ceramah ini digunakan sebagai kontrolnya, ya, kontrol atau metode yang biasa dilakukan oleh guru tersebut, ya. Jadi ceramah ini metode yang sering digunakan pada pembelajaran di sekolah tersebut, ya. Itu sebagai kontrolnya. Kemudian terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. Nah, datanya didapat seperti ini. Ini cuma contoh, ya, contoh kasus, ya. Jadi ini bukan data beneran, ya. Artinya ini hanya sebatas contoh saja. Nah, di sini gunakan taraf signifikansi 5% atau tingkat kepercayaannya 95%. Diasumsikan data berdistribusi normal dan varian dari populasi sampel tersebut adalah sama. Nah, di sini nanti kita akan coba uji. Ya, tetap kita uji apakah nanti, karena tadi ada 3 syarat, ya. Yang pertama, populasi atau diasumsikan data berdistribusi normal atau populasi tersebut sama normal. Yang kedua adalah varian dari populasi tersebut adalah sama atau homogen. Dan yang ketiga,
sampelnya independen ya di situ. Nah, untuk yang diuji dengan menggunakan software SPSS itu hanya 2. Nah, ini kita nanti akan coba uji apakah benar distribusinya normal dan varian dari populasi adalah sama atau homogen. Maka kita uji hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa yang diajarkan dengan strategi Think Per Share atau TPS dan strategi Student Teams Achievement Divisions atau STAD serta ceramah, dalam arti adalah kontrol di sini terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. Nah, di sini sudah diketahui hipotesis nihilnya ya, hipotesis nihilnya. Tentu saja yang diharapkan dari penelitian ini adalah ada pengaruhnya ya. Jadi pada hipotesis alternatif yang diinginkan. Jadi terdapat perbedaan ya. Terdapat pengaruh atau perbedaan rata-rata ya di situ. Nah, di sini langsung saja kita akan coba untuk menganalisis data. Tentu saja yang pertama harus diinputkan datanya ke SPSS. Untuk menginputkan data ke SPSS bisa dilihat langkah-langkahnya ya. Cara inputnya bisa dilihat di link video di atas sebelah kanan ini. Ya, di sini sudah saya sediakan data yang sudah saya inputkan ke dalam SPSS. Nah, di situ tadi sudah kita lihat ada 2 variabel ya, sudah jelas ya tadi di contoh soal ini sudah ada 2 variabel. Variabel pertama adalah variabel terikat yaitu hasil belajar. Ya, hasil belajar itu variabel terikatnya, hasil belajar mata pelajaran biologi. Kemudian variabel yang kedua atau variabel bebas ya. Di situ adalah strategi pembelajaran. Ya, di sini. Strategi pembelajarannya itu ada TPS, STAD dan ceramah. Ada 3 kelompok varian. Sudah pasti di sini masuk karakteristik daripada one way ANOVA ya, yaitu satu faktor dia memiliki lebih dari 2 kelompok varian atau lebih atau kelompoknya ada 3, 4 dan seterusnya. Di sini ada lebih dari 2 kelompok varian yaitu ada 3. Maka nanti kita akan uji dengan menggunakan one way ANOVA. Nah, di sini sudah ada 2 faktor, 2 variabel ya. Ada 2 variabel. Yang pertama adalah strategi. Ya, strategi di sini strategi mengajar. Di situ pada values-nya ada 3 kelompok, yaitu strategi TPS, strategi STAD dan strategi ceramah. Ya, di sini saya beri simbol 1, 2, 3 ya. Kemudian untuk prestasi di sini hasil belajar biologinya. Jadi di sini ada variabel terikatnya ya. Nah, tentu saja untuk measure-nya untuk yang strategi adalah nominal, untuk yang skill dan untuk yang prestasi adalah skill atau rasio karena dia data angka. Kemudian kita ke data view. Ya, di data view di sini diinputkan datanya yang tadi dari kolom tabel tadi di contoh soal. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk analisis ya. Kita analisis asumsi dasar. Jadi sebelum sebagai syarat ya. Jadi untuk statistik parametrik itu pada kasus one way ANOVA itu syarat asumsi dasarnya yang pertama adalah ya data berdistribusi normal ya. Kemudian varian dari populasi adalah sama atau homogen di situ. Maka di sini kita akan coba untuk analisis uji asumsi dasar, normalitas dan homogenitas. Ya, langkahnya klik analyze di sini. Ya, kemudian descriptive statistik, ya, kemudian explore. Di sini kita akan coba masukkan untuk independent list atau variabel terikatnya atau data rasionya adalah hasil belajar, udah pasti ya. Kita masukkan, kemudian strategi mengajarnya atau faktornya ya, kita masukkan variabel bebasnya di faktor list. Selanjutnya diklik pada plots. Nah, di plot di sini yang kita pilih tadi kita akan menganalisis normalitas dan homogenitas ya. Maka kita centang yang pertama adalah normality plot with test. Ya, di sini kita centang saja normality plot with test. Yang kedua, untuk homogenitasnya kita pilih adalah power estimation pada spread versus level with leaven test ya. Nah, di sini kita harus klik power estimation.
Ya, di sini untuk uji homogenitas, jika nanti tidak muncul hasil datanya, kadang ada beberapa kasus penelitian itu dia ketika diuji menggunakan cara seperti ini, cara pertama ini ya, itu tidak keluar, maka bisa digunakan cara yang kedua. Nah, ini kita coba dulu normality plot with test. Kemudian untuk homogenitasnya kita pilih power estimation. Kalau ini di non, homogenitasnya tidak akan muncul di situ ya. Kita pilih power estimation. Kemudian klik continue, kemudian langsung saja klik OK. Ya, di sini kita lihat di sebelah kiri ada listnya ya, ada test of normality. Kita klik di situ, maka akan menuju langsung ke data output test of normality. Kemudian kalau homogenitasnya klik aja test of homogeneity, maka dia akan muncul langsung ke tabel test of homogeneity of variance ya. Jadi dua data ini yang nanti akan menentukan apakah statistik yang kita gunakan adalah parametrik atau non parametrik. Ya, di sini saya akan coba untuk uji homogenitas dengan cara yang berbeda. Ya, cara yang berbeda ini tadi ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, diklik analyze ya. Bisa kita langsung lewat sini saja hasil output. Analyze, compare mean, kemudian one way ANOVA. Nah, di sini Anda bisa memindahkan hasil belajar di sini ke dependent list. Kemudian strategi mengajar di faktor. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan ANOVA. Kemudian klik option. Nah, di sini klik aja homogeneity of variant test di situ ya. Kalau sudah, klik continue, kemudian OK. Nah, di sini ada test of homogeneity of variance. Nah, di sini homogenitasnya yang cara kedua. Ya, kita interpretasi dulu ya. Kita interpretasi hasilnya apakah nanti distribusi datanya normal dan homogen atau tidak ya. Kita interpretasi. Ya, di sini saya sudah menyediakan data interpretasi, nanti bisa di download di kolom deskripsi pada video di bawah ini. Ya, selanjutnya di sini kita interpretasi output uji asumsi dasar ya. Yang pertama, karena di sini hanya menggunakan satu faktor ya, yaitu strategi mengajar ya, X-nya, maka di sini untuk asumsi dasar yang kita analisis hanya satu ya faktornya. Kita uji normalitas. Nah, uji normalitas didapat tabel test of normality yang kita ambil dari data output yang sudah kita analisis tadi ya di sini. Ya, di hasil output di sini sudah saya copy paste ke MS Word ya. Dasar pengambil keputusannya ya, jika signifikansi lebih dari 0,05 ya, maka data berdistribusi normal. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Ya, keputusan uji di sini ada dua cara ya. Dua cara dalam menguji apakah distribusi datanya normal atau tidak. Ya, yang pertama adalah menurut Kolmogorov-Smirnov ya. Di sini menurut Kolmogorov-Smirnov, di sini ya ada dua data Kolmogorov-Smirnov atau bisa juga dinamakan Lilliefors ya. Dan yang kedua adalah menurut Shapiro-Wilk ya, Shapiro-Wilk. Nah, yang pertama dulu ya kita bahas ya, Kolmogorov-Smirnov. Di sini pada strategi TPS ya, strategi TPS terhadap hasil belajar siswa didapat nilai signifikan. Jadi yang kita fokus hanya signifikansinya aja. Untuk statistik dan DF-nya ini kita abaikan. Untuk uji asumsi dasar normalitas ini yang kita fokus hanya signifikansi. Nah, di signifikansi ini kita lihat apakah 0, signifikansinya ya lebih dari 0,05 atau tidak. Nah, kita lihat di sini 0,200 juga ya. Ini 0,200, strategi TPS, strategi STAD 0,200 juga, strategi ceramah juga 0,200, jadi sama semua ya. Maka udah pasti lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 udah jelas adalah data berdistribusi normal di sini ya. Jadi untuk menurut Kolmogorov-Smirnov ini semua kelompok varian ya itu distribusi datanya normal.
Kemudian yang menurut Shapiro-Wilk, ya, kita lihat pada Shapiro-Wilk pada signifikansi di sini, ya, kita lihat dari keseluruhan data, ya, dari ketiga kelompok di sini strategi TPS, STAD dan ceramah, ya, di sini ada signifikansi. Berapa ini untuk STPS 0,840 ya, kemudian STAD 0,310 dan ceramah 0,282. Udah jelas di sini ya, datanya lebih dari 0,05 ya, maka data berdistribusi normal juga ya. Jadi semua data menurut Shapiro-Wilk juga berdistribusi normal. Nah, di sini dalam skripsi ya, dalam hasil penelitian di sini kita harus memilih salah satu dari dua uji ini untuk menentukan uji asumsi dasar normalitas. Nah, sesuai dengan teori bahwasannya untuk Kolmogorov-Smirnov ini atau linear force itu biasanya digunakan untuk sampel yang setiap kelompoknya pada sampel tersebut lebih dari 50 ya. Jadi untuk kelompok besar ya, jadi untuk sampel besar ya di sini untuk Kolmogorov. Sedangkan untuk yang Shapiro-Wilk biasanya di sini digunakan ya untuk sampel di bawah dari 50 ya. Ya, sudah pasti di sini pada kasus contoh soal ini tidak lebih dari 50 ya, setiap kelompoknya hanya 7 sampel ya. Jadi setiap sampelnya hanya 7. Ya, setiap kelompoknya hanya 7 ya. Di sini sudah jelas, maka nanti dalam pemilihan yang kita analisis atau yang kita tulis diinterpretasikan atau kita tulis di hasil penelitian, maka yang menurut Shapiro-Wilk saja. Jadi yang menurut Kolmogorov-Smirnov tidak perlu. Ya, di sini. Oke, untuk distribusi data syarat pertama terpenuhi, yaitu normal ya. Kemudian untuk syarat yang kedua, uji homogenitasnya. Bagaimana uji homogenitasnya? Kita lihat pada hasil output. Nah, di hasil output di sini kita ambil ya. Ini yang cara pertama, test of homogeneity of variance. Kita copy paste saja ke MS Word ya di sini. Kemudian yang kedua ini saya lampirkan juga untuk yang cara kedua ya, untuk melihat perbandingan apakah datanya sama atau beda ya. Ya, kita lihat di hasil output itu diambil dari test of homogeneity of variance ya, ini ya, data tabel ini. Nah, ini kita ambil untuk menggunakan cara yang kedua. Ya, kita lihat di sini signifikansinya 0,151 ya. Pada yang kita lihat pada uji homogenitas itu datanya yaitu pada based on mean ya di sini. Ya, based on mean. Kalau yang di cara kedua di sini udah jelas hanya satu signifikansinya, nah, maka itulah yang digunakan. Ya, dasar pengambilan keputusannya ya kita lihat jika nilai probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05 maka kelompok varian data adalah sama atau homogen. Kalau kurang ya, jika nilai probabilitas atau signifikansi kurang maka kelompok varian data adalah tidak sama atau tidak homogen. Ya, di situ ya. Kemudian kita lihat keputusan ujinya bagaimana? Ya, berdasarkan tabel data output di atas pada based on mean yang kita lihat pada cara pertama di sini ya. Tabel output pada cara pertama yaitu based on mean, nilai probabilitasnya berapa di situ? Ya, untuk Leuven test di F1, di F2 ini kita abaikan. Yang kita fokus hanya signifikansinya, signya. Yaitu sebesar berapa? 0,1. Nih, ingat ada titik di depan ya, berarti ada 0, di depannya. Ada angka 0,151 ya, 0,151. Sudah jelas berarti di situ adalah lebih dari 0,05. Maka kelompok varian dari data tersebut dari ketiga kelompok varian tadi adalah strategi TPS, STAD dan ceramah itu adalah sama atau homogen ya. Ya, jadi untuk syarat ya. Nah, di sini kita lihat test of homogeneity of varian ya, untuk cara pertama dan cara kedua sama ya, 0,151 juga. Ya, jadi mau pakai cara pertama atau cara kedua itu sama saja untuk uji homogenitasnya. Nah, selanjutnya kesimpulannya bagaimana? Ya, di sini. Kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Ya, udah jelas tadi untuk uji normalitasnya, distribusi datanya normal, untuk uji
homogenitasnya, data kelompok varian adalah homogen, ya, maka kedua syarat itu tadi terpenuhi, ya. Jika nanti pada salah satu, misalkan ya, kalau misalkan pada salah satu kelompok ini ada yang tidak normal, maka tidak bisa kita menggunakan statistik parametrik, yaitu dengan menggunakan one way ANOVA. Jadi syarat semuanya harus mutlak, ya, harus distribusi datanya normal dan homogen, itu syarat mutlak, ya, semua kelompok varian, ya. Nah, di sini kesimpulannya, dikarenakan data berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian hipotesis digunakan uji statistik parametrik, yaitu dengan uji one way ANOVA. Ya, kita uji hipotesisnya nanti kita lanjutkan dengan one way ANOVA. Oke, kita coba untuk uji hipotesisnya. Kita kembali ke data output, data input, ya. Ya, di sini kita lihat, di sini kita klik analyze. Untuk caranya, klik analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA. Ya, tadi karena kita sudah menganalisis untuk uji homogenitas dengan menggunakan one way ANOVA, maka data sudah otomatis masuk, ya. Atau kita ulang aja, kita klik reset, ya, untuk mengulang, ya. Tapi kalau mau dilanjutkan juga nggak masalah, ya. Nah, dependent listnya di sini kita masukkan, udah pasti adalah faktor variabel terikat, ya, variabel terikat atau data rasionya kita masukkan. Kemudian untuk strategi mengajarnya atau faktornya kita masukkan di faktor di situ. Selanjutnya klik option. Nah, karena tadi sudah homogeneity kita udah analisis, kita nggak perlu centang, nggak apa-apa. Kita klik descriptive saja. Ya. Oke, kalau sudah klik, kalau mau dicentang juga nggak masalah. Ya, dicentang saja, ya. Descriptive dan homogeneity of variance test, ya. Dua ini kita uji ulang, nggak masalah, ya. Klik continue. Kalau sudah, klik OK. Ya, di sini sudah didapat data hasil uji hipotesisnya, ya, pada tabel ANOVA. Nah, selanjutnya kita interpretasikan. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk penginterpretasi dalam Microsoft Word, ya, untuk pengujian hipotesis. Uji one way ANOVA untuk tabel outputnya, Anda bisa copy paste dari hasil output tadi yang sudah kita analisis di sini. Kita copy paste, kemudian masukkan ke sini. Kemudian langkah pertama adalah dalam interpretasi membuat hipotesis HA, hipotesis alternatif, dan hipotesis nihil. Ya, untuk perbandingan, ya. Yang pertama adalah H0-nya, ya. H0 itu hipotesis nihil, ya. Tidak, bunyinya apa? Tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa yang diajarkan dengan strategi Think Per Share atau TPS dan Student Teams Achievement Division atau STAD, serta ceramah atau kontrol terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. Nah, di sini hipotesis nihilnya ini, ya, atau meniadakan, ya, atau lawannya dari hipotesis alternatif, yaitu apa? Terdapat perbedaan, lawannya adalah HA. Terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa yang diajarkan dengan strategi Think Per Share atau TPS dan Student Teams Achievement Divisions atau STAD, serta ceramah atau kontrol terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. Nah, di sini untuk hipotesis sudah kita buat untuk H0 dan HA-nya. Selanjutnya, nah ini biasanya untuk hipotesis itu sudah ada di soal, ya, di soal, atau biasanya kan di sini hipotesis itu pada skripsi itu ada di akhir bab 2, ya, bisa kita lihat di situ, ya. Kemudian di bab 3 juga biasanya dijabarkan untuk H0 dan HA-nya. Nah, di sini contohnya kan di sini, maka kita uji hipotesis dengan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan. Nah, ini hipotesis nihilnya dan seterusnya, ya. Nah, kita kembali lagi. Oke, selanjutnya adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, tadi yang pertama adalah berdasarkan perbandingan antara F-hitung dan F-tabel. Cara kedua adalah berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau signifikansi. Nah, yang pertama syaratnya apa? Ya, jika, ya, berdasarkan perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel,
Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Ini dasarnya ya, dasar untuk pengambilan keputusan. Oke, kita akan coba lihat ya nilai-nilainya bagaimana. Untuk nilai F hitungnya yang kita butuhkan F hitung dan F tabel ya di sini. F hitungnya kita lihat pada tabel ANOVA ya di sini. Nah, di tabel ANOVA ini udah jelas ada hanya satu F-nya, maka ini adalah F hitungnya. Berapa besarnya? 3,650 ya. Ada 3,650. Maka di sini F hitungnya 3,650. Kemudian nilai F tabel. Nah, ini yang perlu kita cari ya. Di sini nanti kita akan mencari dengan menggunakan tabel nilai kritik sebaran F ya. Ya. Nah, di sini untuk mencari F tabel, di sini dibutuhkan data. Kita lihat di tabelnya di sini ya. Kalau nggak salah, kalau di buku SPSS ya yang saya tulis itu ada di halaman 113 ya, di halaman 113 ya. Nah, nanti tapi di dalam video ini nanti saya akan lampirkan pada deskripsi pada video ini. Ya, selanjutnya adalah F tabel statistik di sini kan. Kita lihat di sini ada data di B1 dan di B2. Maka nanti untuk mencari F tabel statistik ya di sini kita butuh data di B1 dan di B2. Apa itu di B1? Yaitu derajat bebas ya pertama dan derajat bebas kedua. Kita lihat di hasil interpretasi, di sini sudah ada cara hitungan manualnya ya. Jadi untuk mengetahui berapa DB1-nya, berapa DB2-nya, ada cara perhitungan manual. Nah, untuk mencari DB1 atau nama lain adalah numerator, rumusnya adalah K-1. K itu apa? K itu adalah kelompok varian. Nah, kelompok varian tadi seperti ada STAD, ya, ada TPS, kemudian ada ceramah, di situ ada 3 kelompok. Maka di situ ditulis 3 dikurangi 1, maka 2. Jadi untuk di B1-nya nilainya 2. Atau pada tabel output, kalau Anda tidak paham ya atau lupa rumusnya ya, gampangnya bisa kita lihat di tabel output ya di sini. Pada between groups ya, between groups ini adalah di B1-nya. Di F1 ya, di F degree of freedom ya. Pertama. Between groups ya di sini, di B1-nya 2. Kemudian untuk denominator atau nama lain dari DB2-nya ya, adalah rumusnya adalah N min K. N-nya adalah sampel ya, jumlah sampelnya ada berapa? Ya, kalau kita lihat di hasil output di sini, untuk N-nya di sini berapa ini? 21. 21 dikurangi ya, totalnya di sini ya pada deskriptif 21 dikurangi K. K-nya tadi ada 3 ya, maka 18 ya. 21 dikurang 3 18. Atau pada tabel ANOVA ya, pada tabel ANOVA outputnya kalau nanti rumusnya nggak hafal ya, bisa dilihat pada bagian within groups ya, yaitu di F-nya berapa di situ? 18. Maka di situ sama ya. 18 juga. Ya, jadi itu ya. Jadi DB1 itu 2, DB2-nya adalah 18. Kita udah dapat data 2 data tadi. Untuk mencari berapa nilai F tabelnya, maka kita kembali ke tabel statistik ya, F tabel statistik. Nah, di sini DB1-nya tadi 2, DB2-nya 18 ya di sini. Berarti di sini kita dapat hasilnya adalah 3,555 ya, 3,555 untuk F tabelnya ya. Maka di sini kita masukkan ya, keputusan hasil ya. Terlihat bahwa F itu, kita lihat dari F hitungnya tadi 3,650 dan F tabelnya 3,55. Berarti udah jelas ya, F hitung lebih besar dari F tabel. Maka kalau lebih besar di sini ya, keputusan yang kedua di sini ya,
maka H0-nya ditolak di situ ya. H0 ditolak itu artinya apa? Kalau H0 ditolak berarti yang diterima HA, yaitu apa? Terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa yang diajarkan dengan strategi think per share atau TPS dan student teams achievement division atau STAD, serta ceramah atau kontrol terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. Ya, di sini untuk cara pertama yaitu berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel, ya, H0-nya ditolak. Ya. Kemudian kita coba cara yang kedua. Ya, jadi dalam ini ada dua cara ya, cara dua yaitu berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau signifikansi. Kalau ini yang cara paling gampang ya. Syaratnya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima, kalau kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Ya. Keputusan hasilnya kita lihat dari tabel ANOVA ya, kita lihat di sini tabel ANOVA di sini. Ada sig ya, di situ ada sig signifikansi berapa di situ nilainya 0, karena di sini ada titik ya di depannya berarti ada 0,047. Berarti 0,047 ya, 0,047 lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Ya udah pasti lebih kecil ya, 0,047, 0,05 berarti lebih kecil ya. Maka H0-nya udah pasti adalah H0-nya ditolak. Jadi nilai keputusan yang nomor 2 ini ya. Ya, artinya kalau H0-nya ditolak berarti H-nya yang diterima ya. Terdapat apa? Perbedaan rata-rata nilai siswa yang diajarkan dengan strategi think per share atau TPS dan student teams achievement division atau STAD serta ceramah atau kontrol terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi. Ya, itu ya. Berarti sama ya hasilnya. Ya, harus pasti sama ya. Cara pertama dan cara kedua harus pasti sama. Kalau ada yang berbeda, berarti biasanya Anda yang keliru di situ. Ya. Ya. Oke, itu berarti keputusannya H0-nya ditolak. Terdapat perbedaan rata-rata. Nah, kalau ada perbedaan rata-rata udah pasti dari ketiga ini ada yang lebih efektif di sini ya. Strategi yang diterapkan itu ada yang lebih efektif, ada yang kurang efektif. Nah, untuk mengetahui kelompok mana yang lebih efektif, maka kita perlu uji lanjut hipotesis ya. Uji lanjut hipotesis ya. Untuk uji lanjut hipotesis kita perlu kembali ke data input ya. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Uji lanjut hipotesis di sini kita gunakan uji tadi ya. Saya sudah menjelaskan di sini pada hasil ini ya. Kita akan menggunakan uji lanjut dengan menggunakan uji LSD atau Least Significance Difference. Caranya klik Analyze, ya, Compare Mean, kemudian One Way ANOVA. Ya, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, di data di sini ada namanya post hoc. Ya, di situ post hoc. Ya, pada One Way ANOVA di situ ya. Karena ini kan tadi kita menggunakan analisis One Way ANOVA. Satu faktor ya, klik post hoc ya. Nah, di post hoc ini Anda hanya centang saja LSD ya. Untuk penggunaan multiple comparison atau uji lanjut ini bebas ya, artinya mau pakai yang mana saja silahkan. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan LSD ya. Kemudian klik continue, kemudian OK ya. Maka di sini nanti akan muncul post hoc testnya adalah multiple comparison ya. Ya, post hoc test nama lain dari uji lanjut hipotesis ya. Multiple comparison di sini kita copy paste saja ke hasil interpretasi output ya, maka dapat data seperti ini. Nah, selanjutnya kita interpretasi. Nah, di sini interpretasinya di sini kan ada banyak ya, ini berulang-ulang ya. Kita berarti kan ada tiga kelompok. Maka kita bandingkan ketiga kelompok tersebut ya. Yang pertama, perbandingan antara strategi mengajar TPS ya dengan strategi mengajar STAD ya. Kita bandingkan antara TPS dengan STAD ya. Kita lihat signifikansi terlebih dahulu ya, untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata metode yang diajar dengan TPS dengan STAD. Kita dengan menggunakan dasar signifikans 5% ya. Signya 5% atau taraf signifikansinya 95% ya.
Ya, di sini kita lihat signya berapa di sini. Strategi TPS ini kita anggap sebagai kelompok I ya. Di I di sini strategi mengajar. Yang sebelah kiri itu ada kelompok I, yang sebelah kanan adalah kelompok J pada hasil output di sini. Nah, kita bandingkan antara kelompok I dengan kelompok J, yaitu strategi TPS dengan strategi STAD. Yang kita lihat pertama kali adalah signifikansinya ya. Signifikansi, bukan mean difference, bukan standard error dan lainnya ya, tapi kita fokus di signifikansi. Kita lihat signifikansinya berapa? 0, ini ada titik berarti 0,285. 0,285 berarti udah pasti adalah lebih dari 0,05. Maka H0-nya diterima ya, H0-nya diterima. Kenapa? Syaratnya tadi apa? Jika nilai signifikansi 0,05 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara rata-rata, dari perbedaan rata-rata yang signifikan antara strategi pengajar TPS dengan strategi STAD. Berarti di sini H0-nya diterima, tidak berbeda signifikan. Jadi antara strategi mengajar TPS dengan strategi STAD itu tidak berbeda signifikan. Nah, perbedaan min-nya ya di sini saya lihat pada tabel output mean difference. Mean difference ya ini adalah perbedaan rata-rata. Dalam arti di sini dalam kurung ya ada I min J, berarti kelompok I dikurangi kelompok J. Maka perbedaannya adalah 5,857. Kelompok I itu adalah rata-rata dari strategi TPS dikurangi rata-rata strategi STAD. Ya, didapat adalah 5,857. Dari mana? Kita lihat, misalkan kita lihat di hasil output di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini pada deskriptif, yaitu kelompok I, yaitu TPS, yaitu minnya adalah 76,43 dikurangi 70,57. Maka nanti akan didapat hasil berapa? 5,0857 ya. Ya, kalau di sini positif berarti ya lebih besar TPS ya. Jadi lebih besar strategi mengajar TPS. Tapi di sini dia tidak berbeda secara signifikan. Tidak berbeda secara nyata. Ya, jadi walaupun di sini TPS lebih besar nilai rata-ratanya yang diperoleh dari siswanya itu, tapi berdasarkan taraf signifikansi 95% di situ tidak ada perbedaan signifikan. Ya. Oke, jadi mau pakai strategi TPS atau STAD itu boleh-boleh aja, silahkan. Ya. Nah, kita lihat lagi untuk yang strategi TPS dengan strategi ceramah. Ya, di sini kita bandingkan strategi TPS dengan ceramah. Memiliki nilai signifikansinya berapa? 0,015. Berarti kurang dari 0,05. Maka H0-nya ya H0-nya ditolak. Ya. Ada perbedaan signifikan antara nilai rata-rata dengan menggunakan strategi TPS dan strategi ceramah. Ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaannya mana yang lebih efektif? Apakah TPS atau ceramah? Kita lihat mean difference-nya. Ya, kalau mean difference-nya hasilnya positif berarti TPS yang lebih unggul. Kalau hasilnya negatif berarti strategi ceramah yang lebih unggul. Karena kan rata-rata dari TPS kelompok I dikurangi kelompok J di sini. Kita lihat di sini ya, perbedaan min-nya untuk TPS itu 76,43. Ya, kita lihat. Kemudian dikurangi nilai rata-rata strategi ceramah ya pada hasil output di sini. Kalau kita lihat di deskriptif berapa di situ? 62,14 ya, lebih kecil ya. Udah pasti di sini hasilnya 14,286. Artinya strategi TPS lebih unggul dibanding dengan strategi ceramah. Ya. Artinya TPS dan ceramah berbeda secara signifikan dan strategi mengajar TPS lebih efektif terhadap hasil belajar siswa. Jadi dalam pembelajaran biologi ya, di sini tidak diharapkan menerapkan strategi ceramah, tapi dengan menggunakan TPS itu lebih baik, lebih efektif ya.
Ya, oke, selanjutnya untuk yang kelompok terakhir yaitu STAD dengan strategi ceramah. Ya. Yang tadi STAD dengan TPS sudah ya. STAD ya dengan strategi ceramah. Ya, kita lihat STAD, oh ini STAD dan ceramah. Kita lihat untuk signifikansinya STAD dengan ceramah 0,130 ya, 0,130 itu lebih besar dari 0,05. Ya, udah pasti berarti H0-nya diterima, tidak berbeda secara signifikan. Jadi antara STAD dengan ceramah ini ternyata tidak signifikan ya, tidak berbeda secara nyata. Kita lihat perbedaan min-nya. Udah kita lihat berapa hasilnya positif ya, positif 8,429, berarti lebih unggul strategi STAD ya, 8 poin. Ya, perbedaan min-nya kita bandingkan saja dengan rata-rata, kan tadi di STAD 70,57 ya, kita kurangi dengan hasilnya rata-rata dari strategi ceramah 62,14, didapat 8,429. Artinya antara STAD dan ceramah tidak berbeda secara signifikan, walaupun STAD lebih unggul ya. Jadi kalau misalkan ditanya secara deskriptif mana yang lebih unggul, ya STAD ya, tapi tidak berbeda secara signifikan. Nah, sudah pasti di sini kesimpulannya bagaimana? Strategi mana yang paling efektif di sini? Ya, yang paling efektif udah pasti adalah strategi mengajar TPS. Jadi untuk pembelajaran ya, mata pelajaran biologi di sini lebih bagus diterapkan dengan menggunakan strategi think, pair, share atau TPS. Ya. Dibanding dengan STAD atau ceramah. Ya. Ya itu ya, itu hasil analisis ya, hasil hipotesis ya, pengujian hipotesis dan uji lanjut hipotesis. Jadi hasilnya udah pasti adalah TPS. Oke, saya kira itu untuk penjelasan tentang analisis varian satu jalan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.